Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Bagaimana kalau kita bersorak-sorai atas dirimu sendiri? Apakah kamu tahu bahwa kamu dan saya adalah yang sangat memikat? Kita dapat memikat hati Tuhan. Apakah kamu tahu bahwa kejapan mata kita dapat memikat hati Tuhan? Hatinya tergerak, jantungnya berdetak kencang, dan dia begitu terpesona. Sesungguhnya dia sangat mengasihi kita. Kita memiliki interaksi cinta yang paling dalam karena dia adalah yang begitu responsif. Dia adalah yang berbelas kasihan terhadap kita. Kasih setianya pada kita adalah yang begitu indah. Ini adalah nyala api cinta Tuhan. Begitu berkorbar. Tahukah kamu bahwa satu kalung perhiasan kita begitu memikat hati Tuhan? Satu kalung perhiasan adalah yang mengacu pada iman kita. Dapat saya katakan bahwa iman adalah yang berkaitan pada hubungan kita dengan Tuhan. Seperti halnya leher yang merupakan penghubung antara kepala dan tubuh. Janganlah menganggap remeh akan percaya sekali lagi dan lagi. Karena dengan berlatih, maka iman kita akan semakin mulia dan semakin kuat. Jika kita ada sekali lagi mengasihi Tuhan, maka kita akan semakin mengasihinya. Semakin serupa dengannya, oleh karena itu, dalam hidup kita harus ada satu kali lagi. Dengan lagi dan lagi memilih Tuhan. Lagi dan lagi memilih untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi untuk tersenyum pada Tuhan, untuk mengangkat kepalamu, sekali lagi bertepuk tangan, sekali lagi bersorak-sorai, dan bahkan sekali lagi menari. Dengan cara ini, kita dapat terus maju, hidup kita akan semakin berlimpah dan semakin mulia. Semakin serupa dengannya dan semakin dekat dengannya. Kehidupan kita di setiap hari adalah kesempatan untuk merespon padanya, bahwa kita adalah yang percaya padanya dan yang mengasihinya. Saya harap agar kita semua dapat mengambil kesempatan untuk mengungkapkan akan isi hatimu kepada Tuhan, yaitu dengan melakukan hal ini dan itu sekali lagi. Mari kita menyanyikan sebuah lagu pujian, yaitu dalam lagu pujian kasih, halaman 138. Sekali lagi, sekali lagi. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Mari kita bersama bersuka, doa lakukan berikan lagi, harapan bersuka dengan semangat, puji menyembah terbang tinggi. Sekali lagi. Sekali lagi dan lagi berlimpah, sekali lagi lebih mengasihinya, sekali lagi menjadi mulia, sekali lagi serupa dengannya. Satu kali lagi. Demi Tuhan jemaatku maju, gerakan berani bersuka, angkat kepala dengan berani, selesaikan pekerjaannya tanpa henti. Angkat tangan kepala bersorak, bergerak, bersuka ke depan. Sepanjang jalan bernyanyi harapan, bersuka genapkan tujuan. Rindu lihat wajah Tuhan. Haleluya. Saat bernyanyi, hati saya sangat tersentuh. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena Dia tidak langsung membawa saya ke surga begitu saya percaya padanya.
namun Dia memberikan saya kesempatan di bumi untuk mengumpulkan kisah cinta dengannya. Saudara dan saudari, apakah kamu menghargai akan hidupmu yang bagi Tuhan di bumi? Kita dapat berjuang untuk kehendaknya, kita memiliki bagian dalam rencananya yang mulia. Kita dapat menggunakan sumber daya kita yang terbatas untuk membangun kehendak kekal yang bersama-sama dengannya, sehingga dapat mewujudkan akan keindahan dan kasih Allah yang agung di seluruh semesta ini. Saya benar-benar bersyukur karena dalam perjalanan hidup ini, Dia memberi kita kesempatan lagi dan lagi untuk mengasihinya. Saya sangat menyukai bait ketiga, demi Tuhan, jemaatku maju, gerakan berani bersuka. Ini adalah yang nyata, karena semakin sulit saya hadapi, maka saya akan semakin berjuang. Hal itu benar-benar menunjukkan akan kasih kita kepada Tuhan. Demi Dia, kita tidak takut dan tidak mempermasalahkan segala sesuatu. Kamu dapat lihat betapa Tuhan sangat menghargai akan kasih kita padanya lagi dan lagi. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi, sekali lagi. Mari kita bersama bersuka, doa lakukan berikan lagi, harapan bersuka dengan semangat, puji menyembah terbang tinggi. Sekali lagi. Sekali lagi dan lagi berlimpah, sekali lagi lebih mengasihinya, sekali lagi menjadi mulia, sekali lagi serupa dengannya. Satu kali lagi. Demi Tuhan jemaatku maju, gerakan berani bersuka, angkat kepala dengan berani, selesaikan pekerjaannya tanpa henti. Angkat tangan kepala bersorak, bergerak, bersuka ke depan. Sepanjang jalan bernyanyi harapan, bersuka genapkan tujuan. Rindu lihat wajah Tuhan. Haleluya. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24-29 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tuhan menggunakan ayat-ayat tersebut untuk mengatakan tentang sebuah perumpamaan, yaitu jika seseorang yang mau mendengarkan Tuhan Yesus dan mau melakukannya, maka ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan jika hujan turun dan banjir datang, maka rumah itu tidak rubuh. Tetapi jika seseorang yang ada mendengarkan firman Tuhan, namun tidak melakukannya, maka apakah yang akan terjadi padanya?
Tuhan menggambarkan orang tersebut sebagai orang yang bodoh dan bebal, yang membangun rumahnya di atas pasir. Jelaslah bahwa rumah tersebut tidaklah kokoh. Saat hujan turun dan angin melanda rumah itu, maka rubuhlah rumah itu. Poin utama dari perumpamaan ini mengatakan pada kita bahwa janganlah kita menjadi pendengar firman Tuhan saja, namun kita juga harus melakukannya. Jika tidak ada pondasi, maka kita tidak dapat membangun. Akhir-akhir ini kita ada membahas tentang iman. Karena sama halnya dengan iman, setelah mengetahui kebenaran bukan berarti langsung memiliki iman. Terlebih dahulu, kita harus mengambil tindakan, percaya padanya, dan mendekat padanya. Tidak hanya percaya dan setuju dengan kebenaran, namun juga harus dengan sedemikian rupa mengabdikan diri untuk percaya pada Tuhan. Iman sejati adalah yang mengandung kasih dan tindakan. Saya merasakan bahwa lagu pujian yang baru kita nyanyikan tadi adalah yang sangat bermakna. Sekali lagi dan sekali lagi melakukannya. Hal ini memberitahu kita bahwa kita adalah yang berhikmat. Hidup kita adalah yang dibangun di atas batu zaman Tuhan. Saudara-saudari, hendaklah kita menjadi orang yang berhikmat. Marilah kita bangun dan bertindak. Saya tergerak oleh ayat-ayat Alkitab tersebut. Di awal ada menyebutkan tentang khotbah di atas bukit, dan diantaranya ada 5 kali menyebutkan tentang mendengar. Sangatlah penting untuk dapat mendengar. Dan 5 kali ini adalah yang termasuk dikatakan kepada orang-orang tua atau kata-kata pada seseorang. Dan ini adalah kata-kata yang dari Tuhan. Dalam Injil Matius berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Dalam Injil Lukas berkata, mendengar perkataanku serta melakukannya. Mungkin kamu banyak mendengar hal-hal yang sangat masuk akal. Namun, apakah yang paling penting dari mendengar? Yaitu mendengarkan perkataanku. Itu adalah firman Tuhan. Tuhan akan benar-benar berbicara pada kita. Dan kenyataannya, apakah kamu memiliki waktu untuk mendekat pada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya? Karena kita harus mengetahui akan kehendak Tuhan dan mendengarkan firman-Nya sebelum kita berbicara tentang tindakan. Kita harus terlebih dahulu mendekat pada Tuhan dan menikmati Dia. Sebelum kita bertindak, biarkanlah Dia berbicara dalam hati kita. Dengan cara apa yang kita lakukan, maka itulah yang paling dapat memuaskan hatinya. Di sini saya berpikir bahwa pada waktu itu Tuhan sedang mengingatkan mereka yang ada di sana, yaitu dengan duduk di hadapannya dan mendengarkan firman-Nya. Tentu saja, mengambil tindakan itu adalah yang sangat penting. Namun, apakah langkah pertamanya? Ya, benar, kita harus datang ke hadapan Tuhan dan mendengarkannya. Jadi, sangatlah penting di setiap hari untuk mendekat pada Tuhan. Saya harus menghargai untuk mendekat pada Tuhan di setiap hari, untuk mendengarkan firman-Nya. Dia adalah yang hidup. Kedua, saya tersentuh dengan mewujudkan firman-Nya, karena adalah yang bijaksana dengan berjalan menurut firman-Nya. Bijaksana itu bukanlah orang yang terpelajar, bukanlah orang yang pintar maupun yang berbakat. Namun, apakah yang Tuhan katakan? Ia berkata bahwa orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya adalah yang bijaksana. Inilah yang menjadi dorongan besar bagi kita. Tuhan tidak melihat akan kepintaranmu, namun melihat hatimu. Dia sangat mengenal akan hatimu dan hati saya. Yang harus kita lakukan adalah mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Sehingga di matanya kita menjadi orang yang paling menyenangkan dan yang paling bijaksana. Oleh karena itu, saudara-saudari, dengan menjadi orang yang bijaksana, janganlah memandang rendah diri sendiri. Baik kamu adalah orang yang berpendidikan maupun orang yang sangat pintar, namun jika kamu tidak mendengarkan Tuhan dan tidak melakukannya, maka kamu adalah orang yang bodoh. Bodoh berarti kamu tidak memiliki pengetahuan. Apa yang kamu miliki sama sekali tidak dapat menolongmu. Pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan dalam mengenal Tuhan. Dan ini adalah yang paling penting. Saya mendukung kamu semua agar selalu datang kepada Tuhan.
Tuhan membutuhkan kamu untuk membangun rumah. Dia adalah batu karang dan dia telah memenangkan kemenangan bagi kita. Dia telah mendirikan dasar dari kemenangan abadi. Saya harap kamu dapat meluangkan waktu untuk membaca kedua ayat tersebut. Marilah kita bersama-sama menyembah. Saya harap setelah menyembah kamu dapat menenangkan diri dan merespon pada Tuhan. Ya Tuhan, betapa berharganya karena Engkau adalah batu zaman. Dalam hidup kami, Engkau adalah pondasi yang mulia. Begitu berharga karena di atas kayu salib Engkau telah mengalahkan iblis. Engkau telah memperoleh kemenangan untuk selamanya. Tuhan, saya bersyukur karena Engkau sangat ingin agar kami dapat membangun jemaat bersama-samamu. Engkau ingin agar hidup kami menjadi mulia, tetap teguh dan tidak pernah runtuh. Tuhan, bantulah kami agar dapat mendengar suara-Mu, agar dapat mengambil tindakan, agar saat melakukannya, kami dapat memperoleh firman-Mu dan bantuan-Mu. Engkaulah yang paling puas. Tuhan, bantulah kami agar di bumi ini kami menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi yang berpengetahuan tanpa tindakan. Tuhan, berkatilah kami semua agar menjadi pelaku firman, mau berjuang hingga akhir, demi-Mu dan demi kehendak-Mu. Semoga Tuhan memberkati kita. Saudara dan saudari, jika kamu memiliki waktu, maka kamu dapat menenangkan diri dan merespon pada Tuhan. Ataupun kamu dapat membaca ayat-ayat tersebut sekali lagi. Semoga Tuhan memberkati kita.